Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana, sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu nih, dari mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini. Boleh dong komen-komen di kolom komentar. Mana tahu ya yang nontonin video aku ini tetanggaan. Boleh dong reuni di video aku ini. Ini pagi aku mau lanjut nyuci piring dulu teman-teman. Kenapa ya nyuci gelas disebut juga nyuci piring, padahal ini yang dicuci gelas semua ya teman-teman. Nah, ini aktivitas aku di pagi hari. Aku mulai di jam 5 subuh ya teman-teman. Kebetulan ini aku lagi nggak sholat, ya udah lanjut aja aku beres-beres di dapur ya teman-teman. Ini tadi jam 5 subuh, di sini baru mulai azan subuh gitu ya teman-teman. Nah, ini karena aku lagi nggak sholat, jadi aktivitas aku langsung aja aku mulai pas orang lagi azan gitu ya teman-teman. Tapi di situ tadi aku udah bangunkan si abang Rafa untuk mandi, biar selesai mandi langsung sholat subuh dan berangkat pergi sekolah. Nah, si abang Rafa itu dia kalau berangkat sekolah itu jam 6 ya teman-teman. Nah, jadi jam 5 subuh itu dia udah aku bangunkan dan dia udah langsung aja untuk berberes-beres mau berangkat pergi sekolah. Tapi nggak lupa sholat subuh dulu ya teman-teman, si abang sebelum berangkat sekolah. Nah, ini lanjut aku nyuciin gelas, ini gelas banyak, maklum ya teman-teman, lagi keluarga besar ya, kalau lagi rame di rumah seperti ini banyak untuk cuciannya. Nah, di situ juga ada botol minumnya si abang baru dikeluarkannya dari tas, jadi baru aku cuci di pagi hari ini teman-teman. Biasanya sih untuk botol minuman si abang ini aku nyucinya itu di sore hari gitu ya teman-teman, atau di malam harinya setelah anak-anak pulang dari sekolah. Jadi kan botol minum itu dikeluarin, nah lanjut aja aku cuci di pagi di malam harinya. Nah, ini karena malam tadi gak dikeluarin, baru dikeluarinnya udah pagi, jadi lanjut aku cuci aja di pagi hari ini. Nah, untuk paling malas banget teman-teman buat nyuci botol-botol minum ini. Entah kenapa kalau udah sampai di botol minum aku bawaannya mager aja buat nyucinya gitu. Nah, ini udah selesai buat nyuci-nyucinya, lanjut ini aku beres-beresin baju wastafel. Ini aku lap-lap untuk sabun-sabun yang di wastafel tadi ya teman-teman. Selesai beberes, lanjut di sini aku mau bikin sarapan dulu siang, aku bikin susu ya teman-teman. Nah, ini botol-botol minumnya juga udah aku isi, ketika aku record pas ngisi botol minumnya. Lanjut aja di sini aku mau bikin sarapan pagi si abang, seperti biasa susu aja ya teman-teman untuk sarapan paginya. Nah, ini seperti biasa susunya itu kadang-kadang aku beli di sini, kadang-kadang aku belinya di sini gitu ya teman-teman. Karena ini kan susu banyak mengandung kalsium ya teman-teman, biar si abang itu bisa bertumbuh ya, seperti yang ada di videonya. Tapi memang aku berharap semoga si abang bisa tumbuh tinggi ya teman-teman, biar nggak dibully lagi sama teman-temannya. Nah, di situ aku juga berusaha buat masukin si abang les renang biar bisa tinggi gitu ya teman-teman. Nah, si abang Rafa itu dia itu karena dari kecil itu nggak mau makan, jadi mungkin asupan gizi si abang itu kurang, makanya badannya itu susah buat tumbuh gitu ya teman-teman. Eh, Mungkin itu juga kali ya penyebabnya si abang susah buat meningginya. Tapi semenjak aku masukkan les renang, sekarang alhamdulillah ada sedikit perubahan ya teman-teman, dan juga aku kasih susu untuk
peninggi badan itu setiap hari, maksudnya mengandung kalsium gitu ya teman-teman, yang bagus juga buat pertumbuhan. Nah ini lanjut, aku udah selesai tadi, sekalian aku tadi blenderin untuk santan ya teman-teman, atau kelapa. Di situ tadi aku sambil juga aku mutar kain atau ngisikan deterjen ke dalam mesin cuci. Nah itu udah selesai semua. Lanjut di sini aku mau halusin bumbu karena aku mau masak gulai ikan ya teman-teman. Nah aku tuh kalau kerja itu aku sambil semua ya, biar kerjanya itu cepat kelar dan biar nanti bisa dapat istirahat, bisa fokus dengan si adik Rafiq aja ya teman-teman. Karena kan si adik Rafiq ini sekarang masa-masanya memang lagi nggak bisa dikasih tahu atau lagi lasak-lasaknya gitu ya teman-teman. Jadi aku butuh penjagaan ekstra untuk si adik Rafiq. Dan si adik Rafiq nih sekarang susah banget disuruh buat tidur siang loh teman-teman. Nggak tahu kenapa, apalagi kalau di rumah itu rame, misalnya kayak Sabtu Minggu itu kan abang-abangnya itu nggak pada sekolah ya teman-teman, itu dia paling susah banget buat tidur siang. Tapi kalau dia sama aku aja berdua, kalau di hari abang-abangnya sekolah gitu kan tinggal aku aja berdua di rumah, itu nanti dia aku bawa ke kamar, dia mau tidur siang teman-teman. Nah sekarang ini di rumah lagi rame ya kan, ada neneknya dan juga ada kakeknya, jadinya si adek memang susah banget buat diajak tidur siang. Alhamdulillah ini cabenya udah selesai aku haluskan atau bumbunya gitu ya teman-teman. Bumbu gulaiku seperti biasa, cuma bawang merah, kunyit, jahe, dan cabai rawit. Gak lupa juga aku tambahkan nanti cabai merah giling. Kadang-kadang aku bikinnya gulai kuning tok cabai rawit aja gitu ya teman-teman, tapi kali ini aku tambahin cabai merah giling. Kalau untuk dedaunannya itu seperti biasa ya teman-teman, aku nggak lupa menggunakan yang namanya daun ruku-ruku. Nah juga aku tambahkan daun kunyit ya. Nah ini gulaiku udah mendidih, lanjut aja di sini aku masukkan untuk ikannya. Tapi di situ aku juga nambahkan tadi untuk asam kandis ya teman-teman. Nah kalau orang Padang tuh kalau masak gulai seperti ini ya teman-teman, nggak ketinggalan untuk asam kandisnya. Apalagi kayak aku orang pinggir pantai, masak gulai ke ikan seperti ini pasti nggak ketinggalan juga untuk daun ruku-rukunya dan juga untuk daun kunyitnya. Nah di situ aku sambil juga masak gulainya. Di sini aku mau ngukusin nasi karena ada nasi sisa di dalam magicom. Aku tuh kemarin sore itu masak ya teman-teman, takut gak cukup gitu untuk nasinya. Jadi aku masak sedikit aja. Tapi karena nasinya di situ tadinya pas gitu ya teman-teman, yang dimasak pagi cukup gitu, jadi nggak kemakan yang aku masak sore. Nah di sini aku tadi kukus saja, sekalian aku numpang ngukusin juga untuk si ubi jalar ya teman-teman. Nah ini lanjut aku icip-icip rasa. Di sini garamnya masih agak kurang, jadi aku tambahin sedikit lagi. Nah aku tuh kalau masak masih menggunakan garam kasar ya teman-teman. Aku nggak pandai kalau masak itu menggunakan garam halus. Kalau garam halus itu sih aku pakai cuma untuk marinasi ikan, atau misalnya aku masak tempe atau tahu gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk bikin sambal atau masak gulai, aku lebih sukanya itu pakai maksudnya itu pakai garam kasar. Nah ini gulaiku udah mendidih, udah mau matang gitu ya teman-teman. Nah ini udah matang ya untuk gulainya. Lanjut aja di sini aku matikan apinya dan aku langsung aja salin ke dalam mangkok atau ke dalam wadahnya. Ini ikannya nggak banyak ya teman-teman, cuma sisa beberapa potong aja untuk ikannya. Kemarin itu aku udah masak juga beberapa potong untuk gulai bapakku. Bapakku tuh kalau gulainya tuh sekarang dia lebih senang itu
gulai pesantan tapi nggak pakai cabai rawit atau cabai apa-apa gitu ya teman-teman, kayak gulai kuning gitu. Kalau di kampungku itu dibilang gulai masin. Nah, dibikinkan sambal terasi, bapakku paling doyan sekarang makannya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk nasinya itu dimasaknya itu lembek loh teman-teman. Nah, itu sekarang menunya untuk bapakku, maklum lah ya kalau orang udah tua itu apalagi nggak ada gigi, makanya lebih suka makannya itu yang lembek-lembek ya. Nah, di sini aku mau goreng kerupuk dulu karena kerupuk di toples sudah habis. Nah, bapakku itu kalau makan juga walaupun nggak ada gigi tapi dia senang juga makan pakai kerupuk ya teman-teman. Kadang-kadang kerupuk ini suka dicemilinnya aja, padahal giginya itu nggak cukup lagi ya teman-teman. Ini aku gorengnya kerupuk ikan ya. Kemarin itu aku bersih-bersih stok belanjaan dan ternyata aku masih punya stok kerupuk ikan ini. Ya udah langsung aja aku masak di pagi ini ya teman-teman. Masih ada sih stok kerupuk bawang, juga kerupuk yang dikirimin sama omanya anak-anak kemarin itu juga. Dan kemarin pas omanya kesini juga bawa kerupuk lagi ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku goreng aja dulu untuk kerupuk ikannya. Alhamdulillah itu kerupuknya udah aku masukkan ke toples. Tadi toplesnya juga aku alasin dulu menggunakan tisu untuk minyak goreng gitu ya teman-teman. Yang lauk yang kalori apa ya? Aku lupa, yang pokoknya yang paseo gitulah. Nah, di sini aku udah selesai tadi buat goreng-goreng, lanjut aja aku pindahin untuk si minyak gorengnya karena aku mau bersih-bersih di area kompor ini teman-teman. Nah, ini lanjut aja aku bawa untuk wajannya keluar. Aku tuh kalau nyuci wajannya itu di wastafel luar ya teman-teman, takutnya kalau di wastafel dalam ini yang berminyak takut nanti kesumbat lagi untuk wastafelnya. Nah, udah selesai, ini lanjut aku berberes aja di area kompor. Di sini aku mau sapa-sapa teman-teman dulu. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Boleh dong komen-komen di videonya aku. Nah, ini udah selesai berberes di area kompor. Lanjut di sini aku mau sapu halaman juga ya teman-teman. Tadi pun aku juga udah masak air panas gitu juga ya. Nah, di sini aku sambil buat nyapu bagian halaman. Nah, ini karena musim kemarau gitu ya teman-teman. Ini banyak sekali atau daun mangga yang rontok yang udah kering gitu ya teman-teman. Padahal kemarin juga aku nyapu ya teman-teman. Ya, tapi karena ini musim kemarau jadinya untuk dedaunan itu banyak yang kering dan rontok ke bawah juga. Nah, ini aku sapukan aja ya untuk dedaunannya. Nah, itu sampah aku juga udah banyak ya teman-teman. Di sini aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku dari awal hingga akhir. Dan bagi teman-teman yang komen maupun yang gak komen, aku juga mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, amin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa ya di share atau dibagikan ke sosial media teman-teman semua. Nah, di sini aku lanjut aja buat jemurin kain yang aku cuci tadi ya teman-teman. Nah, di sini aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah share video aku ke top komunitasnya. Nah, ini aku kalau nyuci setiap hari ya teman-teman, jadi nyuci itu nggak ada off-offnya ya teman-teman, karena anak-anak itu setiap hari 4 kali ganti baju ya teman-teman. Nah, si abang itu kan pagi MDA, terus ganti lagi bajunya pergi les, terus mandi, ganti lagi baju pergi sekolah.
dan nanti ganti lagi baju buat ngaji, ganti lagi baju buat tidur. Gimana coba, cucian aku setiap hari nggak bakalan banyak ya kan, ditambah lagi anak aku rame ya kan teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aja ya buat jemur-jemurnya mumpung mataharinya cerah gini ya teman-teman. Biar nanti siang sebelum mengantar si Abang Razik sekolah, aku bisa juga buat setrika. Biar nggak ada pakainya menumpuk gitu ya. Kalau mataharinya cerah seperti ini, paling nanti itu jam 10 untuk cuciannya udah kering. Assalamualaikum, bye bye.